Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan saya taati Ustadz Haji Soekardi sebagai pembina kita semuanya. Yang saya hormati para pengurus dan jamaah semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita usia sampai pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan target yang diberikan oleh Allah sebagai orang yang muttaqin betul-betul kita dapatkan. Sehingga kita keluar dari puasa ini betul-betul orang yang ada permasalahan apapun diberikan jalan keluar. Orang yang ada kebutuhan apapun dicukupi rezekinya. Orang yang ada urusan apapun dimudahkan. Dan apapun dosa kita dimaafkan. Dan dimasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya menuju jalan yang penuh dengan ridhonya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan berbakti kepada orang tua sesi 3 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang pertama tadi, yang pertama pada pembukaan, pada ayat-ayat Quran. Yang kedua dari hadis 1 sampai hadis 8. Sekarang kita menginjak ke hadis 9. Saya bacakan dulu. Ya. An Ishaq ibni Abdullah bin Abi Talha Sami'a Anas ibnu Malik yaqul Kana Abu Talha aksara ansari fil Madinah malan wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayruha wa kana mustaqbila al masjid wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yasrabu min ma'in fiha tayyibin. Qala Anas, falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala Abu Talha, ya Rasulullah, inna allaha yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillahi azza wa jal arju biriha wa tukhruha indallah fadhaha ya Rasulullah haisu arakallah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bakh dhalika malun rabihun dhaka malun rabihun. Faqad sami'tu wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqalu Abu Talha af'alu ya Rasulullah. Qala faqasamaha Abu Talha fi aqaribi wa bani ammihi. Coba Fuati diartikan. Semuanya aja Ustaz. Oh ya, semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ishak bin Abdullah bin Abu Talhah, ia mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Talhah adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya, dan harta yang paling ia sukai dari harta miliknya adalah Bairuha atau kebun yang berhadapan dengan masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memasukinya untuk minum airnya yang jernih dan segar. Anas berkata, ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Maka Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan harta yang paling aku sukai adalah kebun Bairuha. Maka ia sekarang kuniatkan sebagai sedekah bagi Allah Azza wa Jalla, dan aku mengharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Wahai Rasulullah, sekarang aturlah ia sesukamu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Amboi, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar, namun aku melihat sepertinya lebih baik itu engkau sedekahkan untuk kerabat-kerabatmu. Lalu Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, aku akan melakukannya. Anas berkata, maka Abu Talhah pun membagi-bagikan kepada kerabat dan anak-anak pamannya. Ampun Ustaz. Baik. An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq bin Abdillah, anak laki-laki dari Abdullah bin Abi Talha, anak laki-lakinya Abi Talha. Sami'a Anas, mendengar, sungguhnya Anas bin Malik berkata, karena Abu Talha, karena ada siapa? Abu Talha, Abu Talha. Abu Talha itu adalah aksara ansori fil Madinah. Orang Ansor yang terbanyak hartanya di Madinah. Jadi orang Madinah itu hartanya yang terbanyak adalah Abu Talha. Ya, Abu Talha. Malan dunianya. Jadi dunianya yang terbanyak itu Abu Talha. Wa kana habba amwali, adapun Abu Talha itu paling suka terhadap hartanya itu adalah ilaihi Bairuha. Ya, yang paling disukai daripadanya adalah Bairuha. Jadi Bairuha itu nama kebun. Ya, nama kebun yang mungkin luar biasa kebunnya ini. Sampai Abu Talha itu sangat cinta dengan kebunnya itu. Wakanat mustaqbila al-masjidi. Wakanat, dan adapun Bairuqa itu mustaqbila, berhadapan al-masjidi, dengan masjid, berhadapan dengan pintu masjid. Jadi dekat. Kalau sekarang itu ada yang menceritakan adalah di pintu 13 itu. Pintu 13 itu pintu Bairuqa. Ada kebunnya Bairuqa yang ditandai dengan sumur, dan ditutup karpet. Ya. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fakana maka ada an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, masuk kepada Bairuqa itu, wa yasrabu, dan minum. Dan Nabi minum min ma'in fiha tayyibin, dari air yang di dalamnya segar dan manis, segar dan nikmat. Kalau tayyibun, airnya itu segar dan memberikan kenikmatan, itu yang menjadikan daya tarik itu ya di zaman itu
Di Madinah yang panas, ternyata ada sumur yang keluar airnya, dan di situ orang tertarik, dan ada kebunnya. Makanya kebun yang paling dicintai Abu Talha ya kebunnya itu namanya Bayrokok. Qala Anas, berkata Anas, falamma nazalat, maka tatkala turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tukibbun. Lan tanalu, sekali-kali kamu tidak akan memperoleh albirra, kebajikan. Ya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan. Mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai. Ya, ini luar biasa ini. Dan bagi kita kelihatannya berat ini. Harus menginfakkan harta yang paling kita cintai. Mimma tuhibbun. Jadi ada harta itu, ada yang paling kita cintai, ada yang tidak. Tapi ada mimma, dari barang-barang tuhibun yang kita cintai. Kita di rumah punya harta yang kita cintai apa? Nah, maka salah satunya ya mungkin kita cinta kepada sepeda pancal kita. Cinta, senang sekali. Tapi lantana lulbiro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh, sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu mampu menginfakkan apa yang kamu cintai. Qala Abu Talha, berkata Abu Talha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah yaqul, bersabda. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersabda. Ini Abu Talha sudah mendengar ayat ini, dan Abu Talha datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah untuk menyampaikan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh namanya kebajikan atau kebajikan sampai kamu mampu menginfakkan apa yang kamu cintai. Wa inna ahabba amwali, kata Talha, sesungguhnya ahabba amwali, paling aku cintai harta bendaku, ilayya, terhadap diriku, adalah Bairuqa. Sungguh saking Sidoarjo poros ini akan saya sedekahkan untuk Allah. Fa innaha sadaqatun lillahi azza wa jalla. Jadi Bairuqa mengabarkan kepada Nabi, harta yang paling saya cintai, yang namanya Bairuqa itu, akan saya sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena arju biroha, karena saya menginginkan biroha, kebaikan-kebaikan, watukhroha, dan kebajikan-kebajikan yang ada. Jadi menginginkan dari pahalanya, menginginkan dari kebaikannya, maka saya kasihkan. Oh, orang semacam itu sudah luar biasa. Tidak sedikit, hanya kebun. Apalagi kebun itu ada air sumurnya yang begitu biasa. Di saat dan mampu pada Allah. Fadaha indallah, fadaha ya Rasulullah, haitsu aroka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kata Talha, saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah, haitsu aroka, sebagaimana engkau mengaturnya. Aroka Allah, sebagaimana Allah mengaturnya kepadamu. Jadi saya serahkan harta itu kepadamu, ya terserah bagaimana Allah mengatur harta itu, diapakan harta itu.
Nah, itu yang pertama adalah kita meskipun kalau menginginkan sesuatu yang lebih mulia, maka infaknya juga harus yang paling mulia. Ya, yang paling cintai belum tentu paling banyak, tapi yang paling cintai itu paling kita cintai bisa tidak terlalu mahal, bisa yang paling mahal ya bisa. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika rabihun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bah, kalau dalam bahasa kita aduhai. Wih, luar biasa kan. Nah, luar biasa Bairuh kok itu. Sampai Nabi mengatakan begitu. Dzalika malun rabihun. Itu adalah harta benda yang menguntungkan. Dzaka malun rabihun. Sampai diulang-ulang Rasulullah. Itu adalah harta benda yang menguntungkan. Itu adalah harta benda yang menguntungkan. Waqad sami'tu wa ana ara an taj'ala fil aqrabin. Nah, ini intinya di sini. Meskipun kita serahkan harta benda yang luar biasa, tapi pembagiannya itu jangan dikasihkan yang terjauh dulu. Mulai dari keluarganya. Nah, waqad sami'tu sungguh betul-betul saya mendengar. Wa ana ara dan saya berpendapat antaj'alaha fil aqrabin. Untuk diberikan, untuk dijadikannya dalam orang-orang terdekat keluarganya dulu. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah. Saya kerjakan ya Rasulullah. Jangan kemudian, oh ini kasihkan ponaanmu, kasihkan pamanmu. Lah, kok dikasihkan paman? Lah, kok dikasihkan ponaan? Nah, begitu. Tapi Abu Talha, saya kerjakan ya Allah. Apa yang menurut kamu, saya laksanakan. Apa yang pendapatmu, saya laksanakan. Saya laksanakan. Meskipun itu ternyata tidak sesuai dengan gambaran saya sendiri. Oh, dilaksanakan. Nah, para sahabat dulu itu hebatnya begitu. Apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilihat Rasulullah, apa yang dilihat sahabat pada Rasulullah, itu langsung dikerjakan. Af'al ya Rasulullah, saya kerjakan ya Rasulullah. Qala faqasamaha Abu Talha, maka membaginya, Bairuh itu dibaginya oleh Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Ke dalam fi aqaribihi, di dalam kerabat terdekatnya, wa bani ammihi, dan anak-anak pamannya. Jadi kepada anak pamannya, kepada kerabat dekatnya. Nah, itulah sedekah yang terbaik. Apalagi kalau ada orang tuanya, oh dikasihkan orang tuanya. Karena yang terbaik pertama kali kepada orang tua, pada anak, ada anak-anak pamannya, ponaan, begitu. Ini hadis yang ke-9. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-10. Haddatsana Adam, haddatsana Su'bah, haddatsana Habib bin Abi Sabit qala sami'tu Abul Abbas Asy-Sya'ira wa kana la yuttahamu fi hadisi qala sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yaqul ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid. Monggo diartikan pada Abdullah bin radhiyallahu an berkata. Lanjut Ustaz. Mana? Yang mana, ada kurung terakhir. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata. Enggak kelihatan sih. Mana tuh? Atau langsung saja. Lanjut Ustaz.
Telah bercerita kepada kami Adam, telah bercerita kepada kami Su'bah, telah bercerita kepada kami Habib bin Abi Sabit. Berkata, aku mendengar Abu Al-Abbas Asy'ari. Dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya. Berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr, Masya Allah. Aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Baik, langsung saya bacakan. Punten, Ustaz. Telah datang. Telah datang itu berarti sudah tidak mungkin kalau kalimatnya dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'il madhi. Itu tidak mungkin menipu itu. Betul-betul terjadi. Ja'a telah terjadi, rojulun telah datang, rojulun seorang laki-laki. Ilan Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasta'danahu dan minta izin, orang laki-laki tersebut minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diberikan fil jihad, supaya minta izin di dalam jihad, ikut jihad, ikut berperang, itu minta izin pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman dulu itu, jihad itu luar biasa. Bahkan di dalam Islam itu kita selalu berdoa minta supaya diberikan mati syahid. Diberikan mati syahid. Karena jihad itu luar biasa. Faqala dan berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhayyun, apakah masih hidup walidaka, orang tua kamu? Orang tua kamu apakah masih ada? Apakah masih hidup? Nah, ditanya itu dulu. Nah, sebelum berjihad ditanya itu dulu. Qala na'am. Iya, orang tua masih hidup, masih ada, masih bersama kami. Qala wa fihima fajahid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa fihima, maka di dalam keduanya, pada keduanya itu fajahid, maka berjihadlah. Jadi berjihadlah di dalam keduanya. Jadi menghormati orang tua, merawat orang tua, itu adalah jihadnya anak. Ya, jangan sampai kemudian orang tuanya diletakkan di pantai jompo. Wah, itu bukannya namanya anak yang baik itu. Maka jihadnya anak adalah kepada orang tua. Dirawat betul orang tuanya. Kemarin sudah ada hadis bahwa orang itu akan merugi kalau orang tuanya masih hidup tapi dia tidak bisa masuk surga. Orang tuanya masih hidup tapi nggak bisa masuk surga. Itu kata hadis yang kemarin kita bahas. Nah, pada hadis ini jihadnya seorang anak itu bukan di medan perang yang paling utama, tapi jihadnya seorang anak itu adalah pada orang tuanya. Pada orang tuanya. Itu menunjukkan betapa luar biasanya orang tua. Pada hadis yang lain, nah ini hadis ke-10 juga sama, ada dua hadis. Akbala rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka alal hijrati wal jihad abtaghil ajra minallah. Qala fahal min walidayka ahadun hayyun? Qala na'am. Bal kilahuma. Faqala fatabtaghil ajru minallah. Qala na'am. Qala farji ila walidayka vaksin sohbatuha. Monggo diartikan. Halo Bu Ati.
Dari Yazid bin Abu Habib bahwa Naim budak Ummu Salamah menceritakan kepadanya. Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, aku baiat atau berjanji setia dengan Anda akan ikut hijrah dan jihad, karena aku mengingini pahala dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, bahkan keduanya masih hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Jawabnya, ya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, lalu berbaktilah pada keduanya dengan sebaik. Aqbala rajulun, menghadap seorang laki-laki ila Nabiyin sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Aqbala, menghadap rajulun, seorang laki-laki, ila Nabiyin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan pemuda itu, rajulun itu berkata kepada Nabi, ubayiuka, saya berjanji kepadamu, saya bersumpah sangat setia, berbaiat kepadamu, alal hijrati, untuk hijrah. Hijrah dari ketidakbaikan, keburukan menjadi kebaikan. Saya berhijrah betul-betul. Wal jihad, dan saya berjanji kepadamu untuk jihad. Jadi berjanji berbuat baik dan berjihad. Abtaghi al-ajra, karena saya menginginkan pahala minallahi, dari Allah. Dia sangat betul-betul ingin pahalanya hijrah dan jihad. Ingin pahalanya hijrah dan jihad, pemuda tersebut. Qala fa'al min walidaika. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda itu, fahal min walidaika akhadun hayyun, apakah dari kedua orang tuamu akhadun, atau salah satu, hayyun, masih hidup? Saya ulang, fahal min walidaika, apakah dari kedua orang tuamu atau salah satunya masih hidup? Ditanya dulu Rasulullah, kamu berbaiat kepada saya untuk hijrah dan berbaiat kepada saya untuk jihad karena menginginkan pahala dari Allah. Sekarang saya tanya dulu, apakah kamu mempunyai orang tua atau salah satu dari orang tuamu masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Pemuda tersebut menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fatabtaghil ajru, maka carilah pahala itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am, iya, saya akan cari itu. Maka carilah pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kamu mencari pahala tersebut? Kata Rasulullah, qala farji ila walidaika, kembali pulang kepada orang tuamu. Farji ila walidaika, kembali pulang kepada orang tuamu. Fa'aksin, dan perbaiki sohbatuha, berbaktilah kalian. Berbaktinya itu diperbaiki. Jadi kalau punya orang tua, pahala jihad, lebih baik masih pahalanya kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Meskipun jihad itu bisa sampai mengeluarkan darah, bisa sampai mati. Tapi ternyata jihad, berbakti kepada orang tua itu lebih baik.
berbakti kepada orang tua itu lebih baik. Itu menunjukkan ya kalau kita masih punya orang tua, itu luar biasa kesempatannya. Kita mendapatkan pahala jihad, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari pahala jihad dan pahala hijrah. Kandungan hadis dari kedua hadis tersebut bahwa hijrah dari negara kafir adalah wajib. Namun berbakti kepada orang tua lebih wajib. Ya. Begitu juga jihad. Ya. Jihad adalah wajib. Namun berbakti kepada orang tua lebih wajib. Karena itu berbakti kepada orang tua harus diutamakan. Harus diutamakan. Berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain. Fardu ain ketika jihad masih dalam fardu kifayah. Karena jihad itu kadang-kalanya fardu kifayah, ada kalanya fardu ain. Tapi kalau jihad sudah fardu ain, maka jihad harus diutamakan. Ya, saya ulang lagi. Jika jihad itu sudah pada hukumnya fardu ain, maka jihad harus diutamakan. Kayak 10 November itu ada resolusi jihad, itu sudah hukumnya wajib ain. Maka harus diutamakan. Semua orang keluar untuk berjihad. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan hadis yang ke-11. An Mujahid an Abdullah bin Amr qala Sufyan lam yarfa'ul a'mas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu Hasanun wa Fitrun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimahu wa salaha. Perhatikan mulai beliau bersabda. Ya Ustaz, itu kok ada yang ngaji. Beliau bersabda, orang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambungnya kembali ketika tali silaturahmi itu sempat terputus. Laisal wasil bil mukafi. Tidak dinamakan menyambung silaturahmi dengan mukafi. Mukafi itu ya jenengan saumpama ya yang penting kebutuhannya dicukupi. Kebutuhan orang tuanya dicukupi, butuh apa dikei, butuh apa dikei. Ya kalau begitu bisa-bisa orang tuanya ditempatkan di tempat lain, nah kebutuhannya dicukupi. Nah, bukan itu yang namanya al-wasil, menyambung silaturahmi. Baik kepada siapapun, ya, baik kepada saudara, bukan itu yang namanya menyambung silaturahmi, kata Rasulullah. Pokoknya segalanya dicukupi. Walakinnal wasil akan tetapi yang dinamakan menyambung silaturahmi alladzi idza quti'at, alladzi yang idza quti'at tatkala terputus rahimahu. Jadi tatkala terputusnya itu karena apa? Ya karena macam-macam lah, mungkin karena gegeran, mungkin karena enggak enak hati, mungkin karena tersinggung dan lain sebagainya. Nah, wasolaha, nah baru kalian menyambungnya. Jadi menyambung silaturahmi itu ada yang namanya menyambung itu berarti ada kalimat terputus, dari putus disambung kembali, dari putus disambung kembali. Itulah menyambung silaturahmi, bukan kita mencukupi kebutuhannya. Jadi kewajibannya, dicukupilah kebutuhannya, merasa wajib. Nah, tapi bukan itu yang dinamakan silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi. Silat itu wasilah atau sila itu artinya menyambung. Ya,
Laisal wasil tidak dikatakan menyambung. Bil mukafa'ah hanya dengan mencukupi kebutuhan. Walakinnal wasil tetapi yang dinamakan menyambung alladzi idza qutiat tatkala ada yang putus rahimahu, putus silaturahmi, nah wasolaha kemudian menyambungnya kembali. Kalau bahasa Jawanya dari gak wawu menjadi wawu, dari gak akor menjadi akor. Nah itu menyambung silaturahmi. Nah bulan puasa mungkin hari raya di Indonesia ada budaya yang luar biasa, kesempatan ya untuk nyambung silaturahmi gak izin, ya kesempatan hari raya ini digunakan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai sesudah puasa, sudah hari raya masih putus saja silaturahminya, disambung. Nah kesempatan, momen yang penuh dengan hal yang luar biasa. Nah, perintah untuk tetap menyambung silaturahmi meskipun mereka memutuskannya. Kita diputus silaturahmi kita tetap baik. Kita tetap baik. Meskipun disakiti, kita tetap baik. Di hadis yang kemarin, nah, bagaimana begitu itu? Nah, kita diberikan abu api, tetapi Allah tetap menyelamatkan kita. Selamatkan diri kita dengan menyambung silaturahmi. Baik, pada hadis ke-12 sekarang. An Muawiyah bin Abi Muzarid, an Yazid bin Abi Ruman, an Urwah, an Aisyah qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Taqulu man wassalani wasallahullah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Monggo. Dari Aisyah berkata. Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahim atau kasih sayang itu tergantung dari ars. Seraya berkata, siapa yang menyambungkanku, maka Allah pun akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, niscaya Allah pun akan memutuskannya pula. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu rahim, kasih sayang. Nah, makanya di dalam perut ibu itu ada namanya rahim. Ya, nggak ada ibu yang tidak kasih sayang. Ya, karena mengandung itu, sayangnya kepada anaknya luar biasa. Itu ibu. Daripada ayah, masih sayang ibu kepada anaknya. Meskipun bagaimana cerewetnya ibu, ya, alhamdulillah kalau jenengan punya ibu-ibu cerewet. Karena biasanya punya ibu cerewet itu lebih sukses daripada punya ibu yang tidak cerewet. Nah, begitu. Nah, sama dengan punya istri yang cerewet lebih sukses daripada, ya, karena di dalamnya ada rahim itu, ada rahim. Saya. Nah. Ar-rahimu mu'allaqatun. Rahim itu mu'allaqatun tergantung, digantung bil ars, di dalam ars. Ya. Jadi rahim itu digantungkan, tergantung di dalam ars. Nah. Takul man wassolani, seraya berkata, man, siapa wassolani yang menyambung denganku, wassalahullah. Ini kan Nabi berarti dia siapa saja yang membaca salawat. Wassolani menyambung berarti baca salawat terhadapku, maka Allah akan menyambungkannya. Bisa saja barang siapa yang menyambung rahim, karena rahim itu ada pada ibu, ya, rahim, nah, yang disambung yang disukai ibu apa?
Ya, ibu itu senang kepada saudaranya. Senang, disambung semuanya. Disambung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambungkannya. Waman qata'ani, dan barang siapa yang memutuskan hubungan dengan saya, qata'ahullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan, alamat kita hidup akan susah. Makanya kata orang-orang yang bijak atau ulama, bacalah sholawat, terbanyak sholawat, supaya tidak diputus sambungannya oleh Allah. Ya, karena syarat untuk sambung terus dengan Allah, masalah rezeki, Allah yang rozak, ar-rozak, sambung dengan ar-rozak, maka banyak baca sholawat. Sambung dengan asyifa yang memberikan pengobatan dari penyakit, baca sholawat. Sambung dengan yang lainnya, karena Allah itu mempunyai 99 nama, Asma'ul Husna, sambung dengan Al-Ghani yang maha kaya, maka baca sholawat. Itu hadisnya di sini. Jadi kalian apa saja, maka sambunglah dengan Allah. Bagaimana menyambung dengan Allah? Maka sambunglah dengan Nabi. Bagaimana sambung dengan Nabi? Ya baca sholawat. Baca sholawat. Waman qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan kepadaku, maka dia memutuskan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lesan kita banyak-banyak berpikir. Di antaranya adalah zikir itu dengan baca sholawat. Nah, kandungan hadis bagi yang mau menyambung silaturahmi, diberikan Allah kegembiraan, kesenangan, ya bagi yang mau menyambung silaturahmi. Jadi sukalah kita. Kalau hadis yang kemarin, bagi orang yang menyambung silaturahmi, Allah akan memberikan umur panjang. Allah akan memberikan rezekinya mudah. Allah akan memberikan usianya barokah. Tuh. Dan bagi yang tidak suka, hati-hati. Maka ancaman bagi mereka, Allah akan memutuskan hubungannya. Kalau Allah memutuskan hubungannya, alamat kita akan susah. Karena segalanya itu dari Allah. Walladzi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua. Semuanya yang kita miliki dari Allah. Kesehatan dari Allah. Jasad dari Allah. Semua kebutuhan dari Allah. Semuanya. Tapi kalau kita memutus dengan Allah, maka bahaya. Maka iman kita harus kuat. Nah, hadis yang ke-13. A'taqtu jariyah li fatakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbartuhu bi'itqiha. Faqala ajarakillah amma innaki law kunti a'taitaha akhwalaki kana a'damu li ajrika. Monggo. Dari Abu Bukair bin Abdullah bin Al-Asaq, dari Sulaiman bin Yasar, dari Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, aku membebaskan budak perempuanku saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku. Maka aku pun mengabarkan hal itu kepada beliau. Beliau lantas bersabda, semoga Allah membalasmu dengan pahala. Namun, seandainya kamu berikan kepada bibi-bibimu, maka akan lebih banyak pahalanya. Oke. Dari Bukair bin Abdullah bin Al-Ash, dari Sulaiman bin Yasar, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, berkata, a'taqtu jariyah, saya membebaskan budak.
Ya, saya mengabaskan. Fadakhala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk saat Maimunah itu membebaskan budak. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Fa'akbartu, maka saya berikan kabar itu bi'ittiha, dengan membebaskan budak itu. Saya kabarkan kepada Nabi. Maka Nabi berkata, faqala ajarikillah amma ajarokillah, engkau telah mengerjakan itu, amma innaki, maka oke, ya. Jadi setelah disampaikan, nah ditanya oleh Nabi, apa kamu melaksanakan itu? Apa yang kamu laksanakan itu? Amma innaka law kunti, seandainya kamu, innaki, sesungguhnya kamu, lau kunti, jikalau kamu atoitaha, kamu berikan, ya, atoitaha, kamu berikan dari pembebasan budak itu, akhwalaki, kepada saudara-saudaramu, karena a'dhamu li ajrika, itu pahalanya lebih baik. Jadi membebaskan budak, biaya untuk membebaskan budak itu kalau diberikan kepada saudara-saudaranya, ya, itu pahalanya lebih baik. Diberikan kepada bibi-bibinya, kepada paman-pamannya, kepada saudara-saudaranya, itu pahalanya lebih baik daripada membebaskan budak. Ini luar biasanya menyambung silaturahmi. Kelihatannya kita ini kalau mencari pahala, maka tidak usah mencari yang disenangi orang, tidak usah melihat orang, tapi lihatlah pahala yang diberikan oleh Allah. Saya hidup untuk mencari pahala. Ada yang mencari pahalanya jihad, ada, maka paling utama adalah orang tua. Nah, kemudian setelah orang tua, paman, bibi kita, saudara orang tua. Ya, kalau kepada saudara orang tua, nah itu lebih baik. Memutus, kalau menyambung silaturahmi, ya itu. Jangan sampai kepada saudara orang tuanya putus. Nah, seorang istri boleh membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin suaminya. Jadi Maimunah itu membebaskan budak tanpa izin Rasulullah. Berarti Nabi mengatakan boleh. Seandainya kamu menyampaikan kepada yang lain, kepada paman-pamanmu, nah itu berarti boleh. Tanpa seizin suaminya. Bersedekah kepada anak kerabat yang miskin lebih baik daripada memerdekakan budak. Ya, sedekah kepada anak-anaknya kerabat, anak-anaknya paman, anak-anaknya ya istilahnya ponaan-ponaan. Nah, itu lebih baik. Sebab sedekah kepada kerabat mempunyai dua nilai. Satu, nilai sedekah itu sendiri, yang kedua nilai silaturahmi. Hadis terakhir, hadis ke-14 pada pertemuan kali ini. Karena kelihatannya masih banyak. Ada mungkin satu pertemuan lagi, hadis tentang berbakti kepada orang tua. Dalam kolom berbakti kepada orang tua. An Hisham bin Urwah. An abihi an Asma qalat. Qultu ya Rasulullah, inna ummi qatimat alayya wa ya raghibatun aw rahibatun afa asluha qala na'am. Enggak, diartikan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Saibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris, dan Hisam bin Urwah, dari bapaknya, dari Asma, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu mengunjungiku karena rindu padaku. Bolehkah aku menyambung silaturahmi dengannya?
Beliau menjawab, ya. An Asma, dari Asma qalat berkata. Asma berkata, Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummi, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi, sesungguhnya ibuku qadimat, telah datang ibuku alayya kepadaku. Wa ya raghibatun. Wa ya raghibatun au rahibatun. Dia karena sangat rindunya kepadaku. Apa asilha? Apakah saya boleh menyambungnya? Qalat na'am. Qala Rasulullah na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Karena kewajiban perempuan itu kalau sudah menikah adalah pada suaminya. Kewajibannya. Maka ibunya betul-betul rindu kepada anak perempuannya. Karena betul-betul rindu itu kemudian datang orang tuanya itu kepada anak perempuan, pada anak perempuannya. Maka kemudian kalau zaman dulu mesti ditanyakan kepada Rasulullah. Sampai ada wanita yang orang tuanya sakit sampai meninggal dunia, dia tidak datang. Kenapa? Dia yakin apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Dia tidak mendatangi Rasulullah sampai orang tuanya meninggal. Sampai sahabat-sahabat yang lain mengatakan, aduh, orang tuanya sakit kok dibiarkan saja, malah tidak didatangi. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dengan tidak datangnya anaknya, karena taat pada suaminya, itulah yang menyebabkan orang tuanya masuk surga. Menyebabkan orang tuanya masuk surga. Nah, hadis ini Rasulullah menyampaikan, Asma menyampaikan kepada Rasulullah, bolehkah saya menyambung orang tua saya? Qala na'am, iya, boleh. Pada hadis ini, kandungan hadis ini Rasulullah memperbolehkan kita menyambung silaturahmi dengan orang tua atau kerabat yang lain. Meskipun kerabatnya itu tidak beragama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di sini pada hadis yang kita baca hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Monggo, silakan, mungkin ada yang bertanya.